Pelayaran Nabi yang kedua kalinya ke negeri Syam. Ketika berumur 25 tahun, Nabi Muhammad berlayar kedua kalinya ke negeri Syam, membawa dagangan Siti Khadijah. Adalah Khadijah seorang perempuan yang mulia, lagi berharta. Ia mengupah orang laki-laki dalam menjalankan segala hartanya. Khadijah memilih Nabi untuk pekerjaan itu karena ia pernah mendengar tentang kebenaran Nabi Muhammad, tentang amanah-amanahnya, dan tentang akhlak-akhlak beliau yang mulia. Pelayan Khadijah bernama Maisarah ikut bersama Nabi. Kedua-duanya berjual beli dan kembali dengan membawa keuntungan yang besar. Perkawinan Nabi dengan Siti Khadijah. Sesudah 2 bulan sekembali Nabi dari pelayarannya yang kedua kali, lalu Nabi kawin dengan Siti Khadijah. Khadijahlah yang meminang Nabi. Di waktu itu Khadijah berumur 40 tahun, sedangkan Nabi berumur 25 tahun. Sebelum Khadijah berkawin dengan Nabi, Khadijah kawin dengan Abi Halah. Suaminya ini meninggal dunia dan ada meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Halah. Ia menjadi istri Rasulullah selama 25 tahun dan tidak pernah Nabi kawin yang lain daripadanya, sehingga Siti Khadijah wafat. Putusan Nabi antara kaum Quraisy tentang perletakan Al-Hajarul Aswad. Waktu itu Nabi berumur 35 tahun. Kaum Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan memperbaharui pembangunannya. Pada ketika itu Nabi Muhammad SAW menolong mereka dalam mendirikan Ka'bah itu, dan adalah Nabi mengangkat batu-batu bersama pembuka-pembuka Quraisy dan pamannya yang bernama Abbas beserta beliau. Kaum Quraisy berselisihan tentang siapa yang meruntuhkan, siapa yang menaruhkan Al-Hajarul Aswad di tempatnya. Kemudian mereka sepakat bahwa pendamaiannya ialah orang yang pertama masuk Masjidil Haram. Maka adalah Rasulullah orang yang pertama sekali masuk ke dalam masjid itu. Lalu kaum Quraisy bergembira dan mereka berkata, "Kami ridha kepada orang-orang yang kepercayaan ini." Maka Nabi letakkan batu itu di satu kain selendang dan beliau minta dari tiap-tiap ketua Quraisy supaya masing-masing memegang ujung selendang itu. Kemudian Nabi menyuruh mereka mengangkat batu tadi. Tatkala mereka sampaikan dia di tempatnya, Rasulullah mengambil batu itu dengan tangan beliau sendiri dan meletakkan di tempatnya dengan tangan beliau sendiri. Dengan beginilah hilanglah perselisihan dalam menetapkan urusan-urusan tentang Hajarul Aswad, serta kaum Quraisy takjub akan kecerdasan pikiran Nabi kita